Nona muda, Wan Sang Putri Sulung Keluarga Wen. hari ini adalah pertunanganmu dengan Tuan Muda tertua keluarga Ji. Berhenti lari. Nona muda kau. Aku tak akan menikah dengan anak manja itu. Siapa mau menikah dengannya silakan. Selamat tinggal, Tuan Muda Ji. Kau ingin bertunangan denganku. Kau tidak cukup pantas berpakaian seperti ini. Aku penasaran, apakah ibu akan mengenaliku? Orang ini sangat tampan. Tapi jika aku tiba-tiba mendekat seperti ini, bukankah itu terlalu lancang? Kamu pengawal baru yang datang hari ini. Li Tinyu. Sepertinya penyamaranku cukup berhasil. Pakaian ini dan nama Tinyu sebenarnya cocok satu sama lain. Jika aku turun sekarang, aku pasti akan dipaksa. Tuan Wen Kepala Keluarga Wen. Nyonya Wen Ibu Pemimpin Keluarga Wen. Wen Cheng Putra Sulung Keluarga Wen. Untuk bertunangan dengan anak manja dari keluarga Ji itu. Tidak mungkin, aku tidak bisa turun. Benar, aku adalah yang baru dipekerjakan. Li Tinyu. Dimengerti. Tuan Ji. Dia Adalah pengawal yang baru direkrut. hanya tunas kecil ini. Bisakah dia melindungi Ketua Ji? Bagaimana situasi di dalam sekarang? Ketua Ji, perjamuan pertunangan di dalam telah dibatalkan. Tunanganmu justru bersekongkol dengan ibu dan anak itu untuk melawanmu. Hati manusia memang benar-benar jahat. Wanita ini. Hutang ini. Aku akan menyelesaikannya dengannya nanti. Sepertinya, dia juga salah memilih orang. Untuk menemukan tunangan seperti itu. Ini benar-benar menjengkelkan. Li Tinyu kan. 5 tahun sebagai prajurit pasukan khusus yang pensiun. Grup pertarungan gaya bebas pria nasional. Juara. Telah bertugas dalam berbagai operasi keamanan rahasia. Resume yang mengesankan. Sebenarnya, aku tidak. Ketua Ji kami terkenal dermawan. Jika kau datang ke sini untuk menjadi pengawal, tidak hanya makanan dan penginapan akan disediakan, tetapi gaji bulanannya 200.000. Berapa? 200.000. Ini jelas dewa kekayaanku. Aku sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Menjadi pengawal bukan masalah bagiku. Aku Li Tinyu. Bersumpah untuk mengikuti Ketua Ji sampai mati. Dan melayani Ketua Ji. Pergi terburu-buru tidak membawa uang tunai. Menggunakan kartu pasti akan ketahuan oleh kakakku. Aku benar-benar harus segera mencari pekerjaan yang The stabil. film was translated and narrated by M Media. Otot dada kamu berkembang dengan baik. Teruslah begitu. Otot dada apa? Ini adalah 36 ciku yang asli sungguhan. Kediaman Jirukin. Villa ini. Apalagi keluarga Wen kita. Bahkan keluarga Ji tidak mampu membelinya. Villa sebesar ini. Bos baruku. Siapa latar belakangnya sebenarnya? Halo Pipi, ada apa? Tang-tang. Kamu di mana? Tolong sembunyi yang baik dan jangan keluar. Kamu kabur. Tunanganmu sebenarnya mencarimu di seluruh kota. Enya. Beraninya kau memukulku. Apakah keluarga Ji tahu? Tuan Muda Ji adalah saudaraku. Aku. Tunggu saja. Seorang keturunan yang bijak moralnya. Dan dia berani memaksaku bertunangan. Kodok ingin makan daging angsa. Ketua Ji, hati-hati. Aku istri Ketua Ji.
Suning putri sulung keluarga Sun. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku. Mungkinkah ini adalah tunangan bos yang kabur? Kakak Wokin, aku dengar tunanganmu yang tidak tahu berterima kasih kabur. Mengapa kau tidak menikahiku saja? Tinio, hentikan dia. Ibu Sui, Ibu menelepon saat ini. Dia pasti memaksaku untuk kembali dan menikah. Aku harus melaporkan bahwa aku aman dulu, agar mereka tidak terlalu khawatir. Ibu aku tidak akan kembali untuk menikah. Aku di luar sekarang, dan aku sudah menemukan pekerjaan. Aku ingin menghidupi diriku sendiri. Jangan khawatir. Wentang cepat pulang. Ibumu jatuh sakit. Apa? Aku akan segera kembali. keluarga Wen. Ayah, di mana ibuku? Oh tidak, ini jebakan. Ayah, mengapa kita harus membuat Tangtang bersikeras pada aliansi pernikahan dengan keluarga Ji? Ketika Tangtang masih kecil, dia diselamatkan oleh Ibu Wokin. Saat itu aliansi pernikahan antara kedua keluarga telah dijanjikan. Namun selama bertahun-tahun, Ibu tiri Wuki telah membisikinya mengatakan bahwa Wokin belum mapan dan memulai karir. Dan karena itu tidak bisa mewarisi kekayaan keluarga. Saat ini, warisan Ibu Wokin akan segera direbut oleh nyanya dan anak haramnya. Tangtang harus menikah ke keluarga itu untuk melindungi warisan Ibu Wokin. Tapi, kirim Wentang ke atas. Ketika keluarga Ji tiba nanti, buat Wentang meminta maaf dengan benar. Bajingan, keluarga Ji. Tuan Ji kepala keluarga Ji. Apakah kau tahu berapa banyak bisnis keluarga Ji dan keluarga Wen? Kau hanya bilang ingin memutuskan pertunangan dan selesai. Keluarga Wen mengatakan mereka ingin meminta maaf padanya. Apalagi yang kau inginkan? Wokin, lihatlah bagaimana kamu membuat ayahmu marah. Sebaiknya kamu lebih patuh. Ayahku dan aku tidak akur. Bukankah itu persis yang kamu inginkan? Aku tidak punya waktu untuk menonton aktingmu. Berhenti di situ. Jika kau tidak berhenti, aku akan menghancurkan gelang ibumu. Baiklah. Baiklah. Aku akan pergi ke keluarga Wen. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan nona muda keluarga Wen. Sama sekali jangan biarkan dia menikahi kakak sulungmu. Tangtang masih muda dan naif. Sebenarnya, dia masih sangat menyukai Wokin. Dia kembali mengatakan ingin meminta maaf kepada Wokin. Pernikahan akan dilanjutkan seperti biasa. Minta maaf. Menikah. Ayah berbicara dengan siapa? Mungkinkah kesayangan kecil dari keluarga Ji itu? Tidak, aku sama sekali tidak bisa menikah dengannya. Aku tidak menyangka. Mungkin kamu sudah tumbuh sebesar ini. Ibumu dan aku adalah teman terdekat. Jangan khawatir. Bibi tidak akan pilih kasih. Aku tidak akan membiarkanmu disakiti. Aku akan suruh Tangtang minta maaf padamu sekarang. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Orang tua keluarga Wen sepertinya tidak berbohong. Mungkinkah semua ini adalah ulah nona muda keluarga Wen sendiri? Baiklah, kalau begitu aku akan bertemu dengan Wentang. Mari kita dengar penjelasannya. Tangtang, Wokin ada di sini. Tangtang.
Kakak sulung, kau terlalu menakutkan. Kau sudah menakuti nona muda itu, sampai dia memanjat keluar jendela dan melarikan diri. Apakah ini penjelasan yang keluarga Wenmu? Berikan padaku. Kejar dia. Aku harus menangkap wanita ini. The film was translated and narrated by M. Kediaman di Media. bukit. Baiklah. Beraninya kau menghasut orang tuaku. Untuk menipuku agar kembali untuk menikah. Sebelumnya aku sebenarnya meremehkan anak orang kaya generasi kedua itu. Ji Hokin, apa kau pantas tinggal di rumah sebagus ini? Sebaiknya kau menyerahkannya kepadaku secara sukarela. Ini adalah properti nyonya kami. Kau anak haram. Berani-beraninya tinggal di sini. Berteriaklah. Teruslah berteriak. Benda macam apa kau ini? Kau bajingan. Kau berani memukulku. Apa yang akan kau lakukan pada dewa kekayaanku? Ji Hokin, apakah ini pengawal yang kau sewa? Terlihat seperti Tauji. Kau pergi beri dia pelajaran. Jangan mendekat. Kau monster. Jauhi aku. Tolong. Sekarang minta maaf pada bosku. Kalau tidak, Kakak sulung aku tidak menginginkan apapun. Aku salah, aku bahkan tidak menginginkan rumah itu lagi. Cepat suruh dia menjauh dariku. Aku mohon padamu. Usir mereka untukku. Jangan mengotori villa ibuku. dimengerti bos. Bangun-bangun. Bantu aku berdiri. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kenapa dia menatapku seperti itu? Apakah aku menunjukkan celah di suatu tempat? Katakan padaku siapa sebenarnya kamu. Aku memang bukan Li Tingyu. Tapi ini semua salah paham. Aku bisa menjelaskan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ini bukan wanita kan? Bagaimana bisa seorang pria terlihat begitu lembut? Katakanlah siapa yang mengirimmu menemuiku. Aku tidak dikirim oleh siapapun. Aku juga sedang diburu oleh musuh. Itulah sebabnya aku terpaksa berbohong dan tinggal di sini. Tapi aku tidak punya niat buruk. Sebaiknya kamu tidak berbohong. Siapa namamu? Wenran. Ketua Ji, penampilan Wenran ini sangat mencurigakan. Mungkinkah dia seseorang yang dikirim oleh Xiangpin? Kalau tidak, mari kita usir dia dulu. Tidak perlu. Aku ingin melihat trik apa yang bisa mereka mainkan. Minggir dari jalanku. Kakak Wokin, bagaimana bisa sekarang bahkan aku tidak bisa masuk rumahmu? Dia terus menghalangiku. Ketua Ji Nona Suning bersikeras masuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Wenran. Usir dia. Dimengerti Ketua Ji? Di mana Li Tinyu yang dulu? Kenapa dia digantikan oleh anak manis seperti itu? Mungkinkah kakak Wokin tidak menyukaiku? Apakah karena orientasi seksualnya adalah pria? Nona Su, silakan pergi. Ada apa? Merasa dirugikan? Aku hanya memperingatkanmu. Kau hanya seorang pengawal. Mengandalkan penampilanmu. Terus-menerus di depan kakak Wokin. Mondar-mandir. Kau berani memperlakukanku seperti ini hari ini. Setelah kakak Wokin dan aku menikah. Kau akan lihat apa yang bisa kulakukan. Wanita ini benar-benar gila.
Identitasku saat ini adalah seorang pria. Dia bahkan cemburu pada pria. Ayo. Ayo pukul aku. Apa kau percaya bahwa sekarang aku akan memberitahu kakak Wokin dan membuatmu dipecat? Nona muda ini sudah dewasa. Kapan aku pernah menderita ketidakadilan seperti ini? Ini semua salah tuan muda Ji itu. Hari-hari hidup menumpang di rumah orang lain ini. Aku tidak tahan bahkan sedetik pun. Aku ingin segera memutuskan pertunangan ini. Halo Pei Pei. Kirimkan aku nomor telepon tuan muda Ji itu. Nona muda, apakah kamu salah? Dia membuat seluruh kota mencarimu. Alih-alih bersembunyi dengan baik, kamu malah terburu-buru masuk perangkap. Pencariannya terhadapku tidak lebih dari ingin membentuk aliansi pernikahan denganku. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dia miliki untuk berani memimpikan nona muda ini. Saya akan temui dia sekarang untuk batalkan tunangan. Tentang apa ini? Seharusnya itu nomor nona muda Wen. Dia seharusnya ada di sini untuk meminta maaf padamu. Apa ini tipuan bersekongkol dengan Champing dan Ayen AKNY? Strategi melukai diri sendiri. Mau menjawab atau tidak? Dengar. Aku ingin mendengar penjelasan apa yang dia punya. Tuan muda Ji, benarkah? Akan kuberitahu, bajingan seperti kamu yang mengandalkan keadaan keluarga untuk melakukan perbuatan jahat. Jangan pernah berpikir aku akan menikahimu. Bukankah kau mencariku di seluruh kota? Besok sore kita akan memutuskan pertunangan di Cafe Yunlan. Jika kau tidak datang, kau adalah cucuku. Suruh orang-orang mengepung Yunnan Cave. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh keluar. Cave Yunnan. Tuan muda Ji ini. Saat aku tidak muncul, dia mencariku kemana-mana. Sekarang, setelah aku secara aktif mencarinya, dia tidak berani datang. Halo. Di mana kau? Mungkinkah kau takut datang? Atau mungkin kau tidak ingin memutuskan pertunangan denganku? Aku di sini. Mengapa bos ada di sini? Dan ekspresinya sangat muram. Dia tidak akan berpikir bahwa aku bolos kerja untuk minum kopi kan? Bos aku di sini untuk... Wanita ini, Wentang. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Kakak. The film was translated and narrated by M Media. Bos, aku akan menerima telepon. Ada apa denganku? Wenran adalah seorang pria. Bagaimana aku bisa mencurigainya? Wentang, kamu di mana? Aku sudah bicara dengan ibu dan ayah. Mereka tidak akan memaksamu bertunangan. Cepat pulang. Kakakku. Kau mengatakan hal yang sama terakhir kali. Aku masih ingat dendam dari pukulan telapak tanganmu itu. Jangan bahas apa yang terjadi sebelumnya. Ada gala amal dalam 3 hari. Kembalilah dan jadilah pendamping wanitaku. Mimpi saja. Ketua Ji, kami sudah mencari kemana-mana di dalam dan di luar. Tapi tidak ada tanda-tanda nona muda Wen. Mungkinkah dia tidak datang sama sekali? Wanita ini. Dia mempermainkanku lagi. Tuan muda Ji ini. Bukankah dia baru saja bilang, dia sudah tiba? Mengapa tidak ada tanda-tanda dia? Mungkinkah dia kabur di menit terakhir? Wenran. Ayo pergi. Sepertinya, bos sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Sebaiknya aku tidak memprovokasi.
Aku akan menyelesaikan masalah dengan Tuan Muda Ji ini lain kali. Dia benar-benar seorang kapitalis. Sudah selarut ini, dan dia masih belum istirahat. Membuatku berjaga di sini. Ketua Ji, konferensi pers besok sangat penting. Tapi kesehatan Anda jauh lebih penting. Anda harus istirahat lebih awal. Tunggu sebentar. Adegan ini, mengapa aku merasa pernah melihatnya di drama Istana Sejarah? Bukankah ini hanya Kaisar meninjau laporan semalaman? Dan kepala Kasimnya, Kasim Su. Konferensi pers ini menyangkut apakah perusahaan kita bisa go publik. Masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Wenran, keamanan tempat besok akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Aku, Ya kamu, kembalilah dan istirahat lebih awal. Ketua Ji, Grup Hao-Cheng hanyalah perusahaan kecilmu yang digunakan sebagai kedok. Konferensi pers besok memang penting, tapi keselamatan pribadi Anda jauh lebih krusial. Bagaimana Anda bisa mempercayakan masalah ini kepada Wenran yang tidak dikenal? Apakah Wenran orangnya Samping dan Jili? Kita akan tahu besok setelah kita memverifikasinya. Konferensi pers besok. Jili tidak mungkin tidak mengambil tindakan. Awasi Wenran baik-baik untukku. Ketua Ji tua ini benar-benar bingung jika dia tahu bahwa Anda adalah kota Jianghai. Tuan muda ketiga yang terkenal, dia pasti tidak akan membiarkan putra haram itu menyakiti Anda berulang kali. Identitasku harus tetap menjadi rahasia. Setelah aku mendapatkan peninggalan ibuku, satu-satunya yang tersisa untukku, keluarga Ji tidak akan ada hubungannya denganku. Dan kita tidak perlu menahan diri lagi terhadap keluarga Ji. pemandangan ini. Aku awalnya berpikir, memakai kacamata hitam hanya untuk gaya. Tapi siapa sangka, itu cukup praktis. Ketua Ji, kudengar grup Hao-Cheng didukung oleh Tuan Ketiga yang Maha Kuasa. Boleh saya tanya Anda ada hubungan pribadi dengan Tuan Ketiga? Ketua Ji, Ketua Ji. Ketua Ji, apakah Anda tahu bahwa ayah Anda sedang bersiap untuk membuat wasiat untuk meninggalkan asetnya kepada adik Anda Jili? Apakah benar Anda dan ayah Anda tidak akur? Apa alasannya? Apakah kamu tahu aku orangnya siapa? Jika kamu berani menyentuhku, Tuan Muda kedua tidak akan membiarkanmu lolos nanti. Apakah kamu berharap Ji Wukin ini yang ibunya meninggal lebih awal dan ayahnya tidak peduli padanya akan mendukungmu? Aku memberitahumu, perusahaan kecil yang rusak ini, Tuan Muda kedua kamu ingin menjatuhkannya. Itu hanya masalah satu kata. Orang ini tiba-tiba keluar, sengaja mengatakan hal-hal untuk memprovokasi Ji Wukin. Ingin kita menyerangnya. Pasti ada trik di sini. Ayo. Reporter ini. Apa yang kau katakan tidak benar. Ketua Ji kami, harmonis dengan keluarganya. Saudara dalam harmoni. Bagaimana mungkin dia menjatuhkan perusahaan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayo, bawa reporter ini ke ruang VIP kami. Dan layani mereka dengan baik. Aku akan mengobrol denganmu perlahan nanti. Pertama seret dia ke gang belakang dan hajar dia. Lalu kunci dia di area belakang panggung. Menunggu Ketua Ji menginterogasinya. Ketua Ji, tolong. Wenran ini cukup menarik. Ketua Ji kami benar-benar luar biasa. Tidak hanya dia sangat cakap, tapi dia juga sangat tampan. Ketua Ji kami adalah laki-laki, dan dia menyukai wanita. Apakah Anda mungkin? Jangan bicara omong kosong. Orientasiku normal. Bagaimana kakak bisa ada di sini? Tidak mungkin. Jika dia menemukanku, dia pasti akan menyeretku pulang. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya menemukanku. Kakak, perutku sakit. Bisakah kau mengawasi ini untukku? Aku akan ke toilet. Selalu saja ada alasan ini itu setiap kali ada urusan serius. Cepat kembali. Jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Selamat tinggal. Teknik penyamaranku saat ini benar-benar mahir.
Meskipun kakak sangat dekat, dia tidak bisa mengenaliku. Maaf. Ini milikmu kan? Bagaimana kamu berjalan? Apakah kamu buta? Orang ini, kenapa terlihat mencurigakan? Dan tidak memakai lencana kerja. Itu asam sulfat. Oh tidak, pasti ditujukan pada Ji Wukin. The film was translated and Tidak ada narrated gerakan. by M Media. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Ketua Ji terlihat seperti hubungannya dengan kakakku tidak baik. Mungkinkah rival bisnis keluarga kita? Jika identitasku sampai terbongkar, bukankah itu seperti domba masuk kandang harimau? Sangat panas. Bicara. Apa hubunganmu dengan Wensan? Aku tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya hari ini. Kurangi kontak dengannya. Oleskan obatnya sendiri. Meskipun Ketua Ji terlihat dingin, tapi dia sebenarnya cukup baik. Dia juga sangat peduli pada karyawannya. Ketua Ji, jangan khawatir. Aku tidak akan menjadi pengawal orang lain. Aku akan tetap di sisimu. Tidak. Bukan itu maksudku. Kami sudah sampai Ketua Ji. Ada apa di sini? Jika kamu tidak bisa mengemudi, lain kali aku akan menganggapmu sebagai mobil. Wentang, sekarang keluarga Ji dan keluarga Wen mencarimu di seluruh kota. Kudengar seseorang memberitahu Tuan Ketiga. Di antara mereka yang mencarimu, juga ada pasukan Tuan Ketiga. Kamu benar-benar harus bersembunyi dengan baik. Jangan muncul di tempat umum manapun. Aku hanya kabur dari pernikahan. Bagaimana bisa bahkan yang terkenal di kota Jianghai? Tuan Ketiga kuasai dunia bawah, dan saya sampai khawatir. Apa kau gila? Akan ku beritahu. Inilah yang terjadi jika kau menyinggungku. Apa kau pikir tipu muslihat kecilmu tidak bisa kulihat? Seorang pria berani merayu kakak Wukin. Apa kau tidak punya rasa malu? Kali ini kakak Wukin diselamatkan olehmu. Tapi dia hanya sementara dekat denganmu. Katakan padaku, jika dia tahu bahwa kau menyimpan niat seperti itu padanya, tidakkah dia akan merasa jijik? Aku tidak. Sebaiknya kau tidak. Jika aku tahu bahwa kau dan kakak Wukin memiliki perilaku yang tidak pantas, aku tidak akan melepaskanmu. Aku nona muda keluarga Wen. Kapan aku pernah menderita penghinaan seperti ini? Nona muda tertua, kamu di mana? Kau tidak perlu tahu di mana aku. Semua kolaborasi antara keluarga Wen dan keluarga Sukita dibatalkan sepenuhnya. Nona Suning benar-benar keterlaluan. Namun Ketua Ji, Wenran ini The film was memang sepertinya bukan translated orang dari pihak narrated Gili. by M Mari Media. kita amati sebentar lagi. Apakah kedua orang yang kita tangkap sudah bicara? Mereka mengaku. Mereka bilang itu tunangan Anda, orang dari pihak nona muda tertua keluarga Wen. Nona tertua keluarga Wen ini benar-benar membenciku sampai ke tulang. Aku ingin melihat seberapa mampu dia sebenarnya. Wanita ini
benar-benar terlalu tidak tahu berterima kasih. Pergi, ambilkan aku secangkir kopi. Nona Su, dia hanya seorang pengawal. Bagaimana mungkin dia bisa membuat kopi yang enak? Biar aku yang membuatnya untukmu. Kau. Jika kau punya masalah, hadapi aku langsung. Jangan melibatkan orang lain. Jika kau tidak membuatkanku secangkir kopi ini hari ini, kalian berdua bisa keluar. Nona Su, maafkan aku. Ini semua salahku. Tolong jangan marah. Jangan pecat aku. Baiklah, aku akan membuatnya. Apa yang membuatmu begitu bangga? Bukankah kau masih seekor semut kecil yang bisa kumainkan sesuka hati? Apa yang baru saja kamu lakukan? Kakak Wukin. Wenran tadi menggangguku. Apakah kamu pikir ini adalah wilayah keluarga Sumu? Biar aku beritahu, jika bukan karena orang tuamu, persahabatan dengan ibuku, aku tidak akan menunjukkan kesopanan padamu. Jangan keterlaluan. Ji Wukin. Cepat atau lambat aku akan menjadikanmu bawahanku. Nenek sihir. Biarkan kau menindas orang. Bukankah kau suka kopi? Aku akan memberimu beberapa bahan tambahan. Aku akan menambahkan lebih banyak untukmu. Minumlah. Minum. Lihat, apakah itu cukup asin untuk membunuhmu? Ketua Ji. Kapan kau tiba? Karena kamu membuat mangkuk ini. Saat ramuan penyihir dimulai. Ji Wukin ini. Baru saja ketika aku ditindas. Dia tidak muncul. Aku melawan. Tapi dia malah berlari keluar. Dia tidak akan benar-benar memecatku, kan? Kopinya mulai dingin. Kenapa kamu belum membawanya? Wenran, ada perjamuan dalam beberapa hari. Kau ambil bungkusan obat ini dan masukkan ke dalam anggur kakak Wukin. Setelah selesai, aku akan memberimu 10 juta. Jika kau tidak mendengarkanku, jangan salahkan aku jika aku kejam. Wenran, kau benar-benar perlu memikirkannya baik-baik. Melihat Wenran seperti ini, sepertinya dia akan menjadi pengkhianat. Nona Su, kau punya waktu untuk memikirkan trik kotor ini. Sebaiknya kau meningkatkan kosakata minimmu sendiri. Jangan mengancam orang lain dengan 2 baris yang sama berulang-ulang. Wenran ini, aku tidak sia-sia memanjakannya selama ini. Dia praktis berbicara untukku. Wenran, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Kau tahu, aku ingin kau menghilang. Lebih sederhana daripada menghancurkan semut. Wenran, apa yang kau buat aku minum? Kopi. Apa kau sengaja melawanku? Aku. Kamu berani menyentuh orangku. Ketua Ji tidak hanya tampan, tapi juga memiliki pesona seperti pacar. Jika tunanganku memiliki 1/10 saja kualitas Ketua Ji, aku tidak akan dipaksa kabur dari pernikahanku. Kakak Wukin, perjamuan dalam beberapa hari. Maukah kau pergi bersamaku? Aku akan menjadi pasangan dan samu. Ji Wukin. Jili sudah berbicara. Tidak ada sosialita dari kota Jianghai yang diizinkan untuk menjadi teman wanitamu. Jika kau tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri, sebaiknya kau setuju padaku. Tidak perlu. Aku sudah punya teman wanita. Tidak mungkin. Kakak Wukin, aku tahu. Kamu bisa pergi sekarang. Ketua Ji, Jili mengumumkan bahwa semua sosialita dari kota Jianghai dilarang untuk menjadi pendamping wanita Anda. Anda baru saja menolak Nona Suning. Lalu lusa, apa yang akan Anda lakukan? Itu dia. Aku. Benar sekali, itu kamu. Kamu juga baru saja melihatnya, bahwa Suning bersekongkol dengan Jili untuk mencelakaiku. Sebagai pengawalku melindungiku.
Bukankah itu yang seharusnya kamu lakukan? Pakaian wanita ini milikku. Pasti akan dikenali oleh orang tuaku dan kakakku. Bahkan mungkin, tunanganku akan mengetahuinya. Kamu tidak mau. Ketua Ji, aku ini pria dewasa. Berpakaian seperti pasangan dan Samu. Jika orang lain melihat ini, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun? 3 juta. Setuju. Apa yang harus kulakukan? Aku menyamar sebagai wanita dan pergi ke pesta bersama Ji Wukin. Apa aku tidak akan ketahuan? Mungkin aku harus tetap lari. Kamu di sini kenapa tidak masuk? Aku... Ketua Ji, Tuan Besar Ji mencari Anda. The Sepertinya, film was translated dia tidak and terlalu senang. narrated by M Media. Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang Gili ini sedang lakukan lagi. Aula perjamuan. Kakak sulung, mengapa kau tidak membawa teman wanita hari ini? Memang benar. Belum lagi Nona Wen dari keluarga Wen. Bahkan para nona muda kota Jianghai, setelah mendengar nama kakak sulung, semua berusaha menghindarinya. Bagaimana kalau aku adikmu mengaturkan satu untukmu? Aku punya teman wanita. Aku sarankan kamu. Urus urusanmu sendiri dulu. Dasar tidak berguna. Dan kau berani berbohong. Kau hanya tahu cara and permalukanku. Bukan hanya dalam manajemen perusahaan. Dia tidak membantu. Bahkan hubungan interpersonalnya tidak bisa dibandingkan dengan adikmu. Dasar bajingan. Di masa depan, tidak sepeser pun properti. Kau bisa lupakan untuk mendapatkannya. Ayah sangat tidak sabar. Ingin menyerahkan aset ibuku kepada anak haram ini. Kau anak durhaka. Apapun, itu mari kita diskusikan di rumah. Tuan ketiga akan datang hari ini. Tidak baik membuat tuan ketiga marah. Bajingan tetaplah bajingan. Di perjamuan sepenting ini, dia bahkan tidak bisa membawa teman wanita yang layak. Kakak sulung tidak selemah yang kau katakan. Semua orang bilang, kakak sulung adalah bintang yang sedang naik daun di kalangan ini. Bintang baru apa? Itu hanya perusahaan kecil. Keluarga Jiku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Aku dengar, tuan ketiga akan datang hari ini. Jika kita bisa menjalin hubungan dengannya, keluarga Jiku bisa menjadi keluarga terkemuka nomor 1 di kota Jianghai. Saat itu, aku juga bisa tenang. Menyerahkan grup Ji kepadamu. Ayah tenang saja. Aku pasti akan membuat kesan yang baik pada tuan ketiga. Jadi ini kakak sulungmu yang bajingan itu. Kudengar, kamu melarang semua sosialita di kota Jianghai untuk menjadi pendamping wanitanya. Aku tidak menyangka dia benar-benar datang sendirian. Aku ingin tahu apakah Wenran akan baik-baik saja. Bagaimana jika dia sangat jelek? Dia akan langsung dikenali oleh orang lain. Sebagai seorang pria, maka ketua Ji akan menjadi bahan tertawaan di kalangan itu. Kakak sulung, jika kau membawa teman wanita hari ini, aku akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padamu. Jika tidak, maka kau merangkak melewati selangkanganku. Apakah dia benar-benar bukan wanita? Bagaimana dia bisa memakai pakaian wanita dan terlihat sangat cantik? Nona muda siapa ini? Dia sungguh terlalu cantik. Jauh lebih cantik dari pendamping wanita Jili. Ini terlihat agak familiar. Agak mirip Nona Wen dari keluarga Wen. Dia terlalu cantik. Jika aku tidak tahu bahwa Wenran, pria ini adalah seorang pria. Dia benar-benar menipu mereka. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku adalah pendamping wanita Ji Wukin. Dan itu saja. Kakak sulung, kau tidak bisa menemukan teman wanita. Jadi kau hanya mengambil sembarang orang, hanya untuk mengisi tempat kan. Aku ingat kau baru saja berkata, jika Ji Wukin memiliki pendamping wanita, kau akan berlutut, bersujud, dan meminta maaf. Jili, di depan begitu banyak orang. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu kan? Wanita Kaji, apa kau yakin ingin menentangku? Gili, jaga nada bicaramu. Kalau tidak apa? Kau hanya cacing menyedihkan yang tidak dipedulikan ayahnya, dan ibunya meninggal muda. Hari ini aku akan menindas wanitamu. Mari kita lihat siapa yang akan mendukungmu. Kau berani menyentuhku. Ayah tidak akan melepaskanmu. Hentikan. Kau anak durhaka, untuk benar-benar berkelahi demi seorang wanita, dan melukai saudaramu. Kau sama sekali tidak terlihat seperti kakak laki-laki. anak haram.
tidak pantas disebut saudaraku. Sepertinya, kau benar-benar seperti ibumu yang sudah meninggal. Sama piciknya. Dia mungkin ingin memprovokasi Ji Wukin untuk melawannya. Maka meskipun itu bukan kesalahan Ji Wukin, akan sulit untuk menjelaskan. Aku tak pernah lihat orang selicik itu pada putranya. Karena Jili sudah berlutut dan meminta maaf, maka Wukin kita juga berjiwa besar. Jadi mari kita lewati sujudnya. Namun, anak haram seharusnya sedikit lebih rendah hati. Jika tidak, jika semua orang melihatnya dan mengingat latar belakangnya, itu akan melibatkan orang tuanya. Dan mereka akan dijek. Cepat bangun. Sungguh memalukan. Tidak buruk. Aku menolak percaya bahwa dengan penampilan ini, saat aku pergi membatalkan pertunangan, tuan muda ini, beraninya dia tidak setuju. Sepertinya penyamaranku cukup berhasil. Aku sangat menantikan reaksi tuan muda tertua Ji ini. Nona sulung keluarga Wen ini, untuk memutuskan pertunangan, tidak ragu untuk berdandan seperti ini. Ji Wukin, bukankah seharusnya dia ada di hotel? Kenapa dia ada di sini? Tidak mungkin. Mungkinkah Ji Wukin adalah tuan muda tertua Ji? Sepertinya ini hanya kebetulan. Sebaiknya aku segera menyelesaikan tunangan ini dan segera pergi dari sini. Jangan sampai Ji Wukin menemukan sesuatu yang aneh. Halo Nona Wen. Sepertinya tuan muda tertua ini tidak hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, tetapi juga menilai orang dari penampilan mereka. Dia jauh lebih buruk daripada Ji Wukin. Tuan muda tertua Ji, kalau begitu saya akan langsung saja mengenai tindakan saya sebelumnya, melarikan diri dari pernikahan. Saya bisa meminta maaf kepada Anda. Namun, saya sudah punya seseorang yang saya sukai. Oleh karena itu, mari kita batalkan saja pertunangan ini. Situasi macam apa ini? Bagaimana bisa saya berani memutuskan untuk melanjutkan pertunangan dengan ketua Ji? Anda, apakah Anda benar-benar tuan muda tertua Ji? Baiklah, baiklah. Mari kita batalkan sekarang. Saya benar-benar dibuat curiga oleh tunangan ini. Membuat saya paranoid. Ketua Ji. Sungguh kebetulan. Mengapa kau di sini? Aku minum kopi. Saya tidak bisa begitu saja memberitahu Ji Wukin bahwa aku datang ke sini untuk membatalkan pertunangan. Katakan padaku, mengapa kau pergi tanpa pamit hari itu? Mengapa kau menghindariku? Mengapa kau pergi tanpa sepatah kata pun? Aku tidak menghindarimu. Tunggu sampai kau bangun untuk melanjutkan memarahiku, mencampuri urusan orang lain. Apa kau mengusirku? Bukan itu maksudku. Tapi kau tidak bisa hanya diam saja dan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Jika kau pikir aku memanfaatkanmu atau mengeksploitasi kelemahanmu dan kau merasa kesal, maka kau bisa memukulku beberapa kali untuk melampiaskan amarahmu. Aku berjanji tidak akan melawan. Apakah informasimu bisa diandalkan atau tidak? Bukankah kamu bilang Ji Wukin dan Nona Wen dari keluarga Wen akan membatalkan pertunangan mereka hari ini? Di mana mereka? Ibuku mendengar dengan telinganya sendiri. Ji Wukin menyetujuinya selama aku mendapatkan Nona Wen dari keluarga Wen ke tanganku. Bukankah semua aset keluarga Ji akan menjadi milikku? Ibu Ji Wukin memang meninggalkannya warisan yang besar.
Selama kita bisa menemukan surat wasiat tersembunyi ini, siapa yang akan peduli dengan aset keluarga Ji yang sedikit itu? Nona Su, kecantikan yang begitu hebat. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pria. Jika ini sampai tersebar, itu akan menjadi lelukan terbesar di kalangan sosialita kota Jianghai. Ji Wukin, Wenran, kalian berdua benar-benar mempermalukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Wenran ada di Cafe Azure. Kamu punya 5 menit untuk sampai ke sini. Ingat apa yang aku suruh kamu katakan. Ji Wukin, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku sangat jernih. Wenran, perasaanku padamu tidak ada hubungannya dengan gender. Ji Wukin berarti bahwa tidak peduli aku laki-laki atau perempuan. Dia menyukaiku. Bagaimana kalau aku memberitahunya sekarang identitas asliku? Ji Wukin. Sebenarnya aku seorang gadis, Wenran. Meskipun kamu tidak mengakui, aku sebagai tunanganmu, kamu tidak bisa meninggalkan anak di dalam perutku. Tunangan. Anak. Apa kau salah? Gadis ini. Kenapa dia terlihat sedikit familiar? Apa yang kau lakukan? Kakak Wenran. Menting seorang staf di aula perjamuan. Apa kau tidak ingat aku? Mengting. Wenran, apa kau tidak akan menjelaskan? Dia seorang gadis. Berlari ke sini untuk berbohong di depan umum, mungkin ada alasan tersembunyi. Aku seharusnya terlebih dahulu menanyainya secara pribadi sebelum mengatakan hal lain. Aku akan menangani ini dulu. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Mengting, kenapa kau mengatakan kau adalah tunanganku? Kenapa kau berbohong dan mengatakan kau mengandung anakku? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku tidak berbohong. Anak itu dikandung pada hari kau menyelamatkanku. Aku tidak tahu kenapa kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Tapi aku bisa pergi ke kantor polisi bersamamu atau melakukan tes paternitas selama bisa dibuktikan bahwa anak ini adalah anakku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku tidak akan pergi. Aku belum tahu untuk saat ini siapa di balik Mengting. Aku tidak bisa memberitahu Mengting identitas asliku. Aku tidak hamil. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Wenran, antara kalian berdua, itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Sejak kau menyelamatkanku, aku jatuh cinta padamu. Mungkinkah kau mempertimbangkanku? Mengting. Ini bukan urusanmu. Wenran, aku tahu menipumu seperti ini. Itu salah. Tapi aku sungguh tidak bermaksud jahat. Aku hanya tidak ingin kau jatuh semakin dalam. Mengting. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Di masa depan, kau akan bertemu seseorang yang lebih cocok untukmu. Tapi orang itu pasti bukan aku. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Tapi untungnya, aku mengambil 2 foto yang berguna. Ada apa cepat bicara? Aku kesal. Tuan muda, kami berada di tempat parkir. Kami melihat mobil tuan ketiga. Apel, tuan ketiga. Awasi terus. Aku akan segera ke sana. Mungkinkah Wenran baru saja menolak Ketua Ji? Ketua Ji patah hati. Mengapa suasananya terasa jauh lebih rendah dari biasanya? Mengapa mereka di sini? Pasti karena seseorang yang bermulut longgar membocorkan nomor plat Anda. Jili seharusnya tahu, ini adalah mobil tuan ketiga. Ini benar-benar mobil tuan ketiga. Ini pasti puluhan juta kan? Nomor plat ini, aku sengaja menyuruh seseorang menanyakannya. Setelah perjamuan terakhir, aku bahkan mengirim tuan ketiga sekotak emas. Tidak mungkin aku salah.
Jika aku bisa dekat dengan tuan ketiga di kota Jianghai ini, bukankah aku akan mendapatkan The apapun film yang was aku inginkan? translated Dan hujan and jika aku narrated mau by hujan. M Media. Kakak Wokin, apa yang kamu lakukan di sini? Ji Wokin, apa hebatnya dirimu? Begitu aku berhasil mendapatkan tuan ketiga, maka kamu bahkan tidak akan pantas untuk membawakan sepatuku. Pergi sana. Apa yang kamu pura-pura? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Ini mobil tuan ketiga. Dasar anak yatim piatu. Bagaimana mungkin kamu mengendarai mobil sebagus ini? Tepat sekali. Jiwokin, aku memberitahumu. Jika kamu karena membuat tuan ketiga marah, melibatkan keluarga Ji, baik ayahku maupun aku tidak akan melepaskanmu. Sepertinya apa yang terjadi terakhir kali tidak mengajarkanmu apa-apa. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Cepat pergi. Apakah ada orang lain yang tidak yakin? Aku siap kapan saja. Mengapa kau tidak bersama tunanganmu lagi? Siapa bilang aku punya tunangan? Aku sudah mengurusnya. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku tidak percaya. Kamu masih punya kunci tuan ketiga. Kamu mencoba menakutiku dengan korek api. Tidak akan terbukakan. Bagaimana mungkin? Ini jelas mobil tuan ketiga. Terakhir kali aku bahkan memberinya sekotak emas. Tidak mungkin. Kamu pasti mencuri kunci ini. Aku sudah memberi tuan ketiga sekotak emas. Yang perlu kulakukan hanyalah memberitahunya. Dia akan segera menanganimu. Apa kau bicara tentang yang sebelumnya? Kotak emas. Aku lupa memberitahumu. Rumormu tidak terlalu akurat. Mobil ini sama sekali bukan mobil tuan ketiga. Dan kamu berani menceramahiku. Sekotak besar emas diberikan kepada musuhmu. Jika kabar ini tersebar, tak takut ditertawakan habis-habisan. Jiwokin, Wenran, aku tidak akan melepaskanmu. Aku punya rencana. Bagaimana kalau kita berdua bekerja sama? Kamu beritahu aku. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pulang dan menyampaikan masalah ini kepada ayahmu. Mungkinkah dia membiarkan Ji Wokin melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Saat itu, bukankah dia akan memiliki pengaruh terhadap Ji Wokin? Batalkan semua kerjasama dengan grup J. Luncurkan pengepungan komersial terhadap grup J. Sudahkah kamu menyelesaikan masalah asmaramu? Keterikatan romantis apa? Gadis tadi, dia hanya seorang gadis muda. Aku kebetulan membantu di masa lalu. Dia sama sekali tidak hamil. Aku curiga, Jili dan Suning ada di balik ini. Aku seorang wanita. Bagaimana aku bisa menghamili seseorang? Aku tidak tahu siapa itu yang mengacau di balik layar dan menghasut Menting untuk memfitnahku. Apakah ada hal lain yang kau sembunyikan dariku? Memang. Ada satu hal. Haruskah saya sekarang keluar dari mobil untuk menghindari masalah? Wenran, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Katakan padaku. Apakah benar bahwa jika aku memberitahumu, kau akan memaafkanku? Mungkinkah dia benar-benar tidak mengingat satupun detail dari malam itu? Aku tidak ingat detail apapun. Jika aku memberitahunya sekarang, identitas asliku, dia mungkin tidak akan pingsan karena marahkan. Mungkinkah Wenran benar-benar dikirim oleh Senting dan Jili untuk sengaja mendekatiku? Sebenarnya aku... Wen, Tuan Ji, Anda baik-baik saja. Jika kau tidak bisa menyetir, maka kembalilah dan tulis surat pengunduran dirimu dengan benar untukku. Saya benar-benar tidak sengaja. Wanita ini yang tiba-tiba melesat keluar. Dia. Menting, apa kau sudah gila? Wenran, aku hanya ingin memberitahumu bahwa seorang wanita bernama Suning memanggilku ke sini. Wenran, kau harus berhati-hati padanya. Kau juga harus berhati-hati. Suning dan Jili itu tidak kenal ampun. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sebaiknya kau segera tinggalkan kota Jianghai.
Ji Wukin. Sebenarnya aku seorang wanita. Memang sangat lucu. Wenran, meskipun Anda terlihat sangat lembut, tetapi ketika Anda berbohong, bukankah seharusnya ada batasnya? Wanita terhormat mana yang bisa menumbangkan dua pria dengan satu pukulan? Wenran, katakan padaku kebenarannya sekarang. Tidak peduli apapun itu, aku akan memaafkanmu. Tapi kau hanya punya satu kesempatan. Semua yang kukatakan adalah benar. Lalu bagaimana kau membuktikannya? Ji Wukin ini, bukankah dia mencoba lagi membuatku melepas pakaian di mobil? Apa yang ingin kamu lakukan? Sebuah pemeriksaan. Ibu, ada apa sekarang? Tang, apa kau melihat anak keluarga Ji? Anak, aku dengar dari keluarga Ji bahwa kalian berdua membatalkan pertunangan. Ibu, The film was translated and aku punya narrated seseorang by yang kusukai, Media. seseorang yang kau suka. Apakah itu yang kau temui di perjamuan hari itu? Ya, kalau begitu malam ini, undang dia pulang untuk makan malam. Biarkan aku dan ayahmu menemuinya. Baiklah. Wenran, aku tidak peduli dengan pendapat dunia. Kau tidak perlu mengatakan kau seorang gadis, agar orang lain berpikir hubungan kita normal. Tidak. Aku benar-benar seorang gadis. Aku tidak membutuhkanmu untuk membuat pengorbanan apapun untukku. Tetaplah di sisiku. Sudahlah. Bagaimanapun, setelah kita sampai rumah nanti, kebenaran akan terungkap. Kalau begitu, apakah kamu punya waktu untuk makan malam dengan orang tuaku? Nah, apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulmu? Ningning ada di sini. Ayo cepat duduk. Halo Paman. Ibu dan ayah, kalian tidak tahu apa yang Ji Wukin telah lakukan di luar. Maafkan saya Ningning, membuat Anda menyaksikan ini. Paman Ji, awalnya masalah ini, bagiku untuk mengatakannya, memang tidak pantas. Tapi mengingat bahwa kedua keluarga kita adalah kenalan lama, aku tidak punya pilihan selain memberitahumu. Kakak Wukin dia, bersama seorang pria. Apel. Suning, apakah yang Anda katakan benar? Ayah, benar sekali. Jika masalah ini sampai diketahui oleh media massa dan orang-orang di industri, apalagi membiarkan keluarga kita menjadi keluarga bangsawan terkemuka di kota Jianghai, kita bahkan tidak akan bisa mengangkat kepala. Anak durhaka, benar-benar anak durhaka. Meskipun kita harus mengikatnya, kita harus membawa anak durhaka ini kembali ke sini. Grandeur Villa. Wenran, berhenti bercanda. Ini adalah kota Jianghai, kediaman mewah paling terkenal. Keluarga Anda tinggal di sini. Ya, keluargaku tinggal di sini. Tempat ini adalah tanah yang sangat mahal. Jika keluarga Anda begitu kaya, mengapa kamu bekerja sebagai pengawal? Keluarga Wen sepertinya tinggal di sini juga. Sebaiknya jangan bertemu dengan mantan tunanganku untuk menghindari masalah lebih lanjut. Berhenti bertanya. Kamu akan tahu setelah masuk. Wenran, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu punya keluarga? Bekerja di sini sebagai penjaga keamanan atau pengasuh? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu malu. Ketua Ji kami, bukan Tepiang. Menjilat yang berkuasa dan meremehkan yang rendah hati. Diam. Teruslah, ada di depan belok kanan dan kamu akan sampai. Jalan ini terasa sedikit familiar. Ini, bukankah ini jalan menuju kediaman keluarga Wen? Wenran, kau juga bermarga Wen. Apa hubunganmu dengan keluarga Wen? Keluarga Ji. Ada apa? Dasar anak durhaka. Hal-hal memalukan yang kamu lakukan di luar. Semuanya sudah sampai ke telingaku dari orang lain. Dan kamu masih berani bertanya padaku. Apakah ada yang salah? Ji Wukin ayah nominal ini biasanya tidak peduli atau bertanya. Tapi sekarang dia datang ke sini
untuk menuntut penjelasan. Urusanku tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Kamu sebenarnya berkencan dengan seorang pria. Pada perjamuan terakhir, aku sudah menyadari ada yang tidak beres denganmu. Kamu menemukan seorang wanita yang tidak jelas latar belakangnya untuk mengelabuhiku. Aku tidak pernah menyangka kamu akan diam-diam melakukan hal kotor seperti itu. Reputasi keluarga Jiku telah sepenuhnya kamu hancurkan. Apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Jika masalah ini diketahui oleh kalangan atas dan keluarga-keluarga terkemuka itu, kerugian macam apa yang akan ditanggung keluarga Ji harus ditanggung. Apakah kamu tahu? Aku memberitahumu. Sekarang, kembali ke sini segera. Aku tidak punya waktu. Lagi pula, reputasimu. Bukankah sudah sejak kau membawa selir dan anak harammu ke rumah utama dan membuat istri sahmu marah sampai mati? Itu sudah hancur total. Jiwokin, jika kamu tidak kembali, gelang ibumu, dan kenang-kenangan lainnya itu, aku akan membakar semuanya dalam satu api, agar dia tidak meninggalkan jejak. Menggunakan kenang-kenangan ibuku. Kau mengancamku selama bertahun-tahun. Dendam antara aku dan keluarga Ji juga harus diselesaikan dengan benar. Baiklah. Aku akan segera kembali. Hentikan mobilnya. Aku akan menyuruh asistenku mengantarmu kembali dulu. Aku akan kembali setelah menyelesaikan masalah. Aku akan pergi bersamamu. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Jili dan Xiang Ping punya niat buruk. Aku takut jika kamu pergi sendiri, itu akan berbahaya. Perhitungan lama antara ibuku dan keluarga Ji seharusnya diselesaikan dengan benar sekarang. Masa lalu kotor keluarga Ji adalah sesuatu yang tidak ingin kau ketahui. Jangan khawatir, aku akan kembali setelah selesai. Lagi pula, orang tuamu bisa menerima kita. Kekhawatiranmu agak tidak perlu. Namun, jika bajingan dari keluarga Ji itu berani mengganggumu, aku akan pergi ke keluarga Ji dan membalikan segalanya. Yang kau lakukan hanyalah bermain catur. Lihatlah bagaimana kau menjadi seorang ayah. Kau bahkan tidak mengurus putrimu. Putri kita sudah dewasa. Mengapa kamu terlalu ikut campur? Aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tang-Tang dan Wukin, mereka jelas-jelas bersama. Namun mereka bertindak seolah tidak tahu identitas satu sama lain. Dan mereka bahkan membatalkan pertunangan. Wen Cheng, katakan padaku kalian anak muda, permainan macam apa yang sedang kalian mainkan? Apa yang perlu ditebak? Pasti Xiampin dan putranya yang menyebabkan masalah. Ketika saatnya tiba, jelaskan saja dengan jelas kepada mereka. Dan semuanya akan jelas. Aku benar-benar minta maaf. Ketua Ji telah kembali ke perusahaan untuk menangani beberapa masalah. Dia memintaku untuk membawa Wenran kembali lebih dulu. Dia sedang berakting dengan cukup baik. Jangan bilang aku harus mengundangnya sendiri. Ketua Wen. Wen Chen. Kalau begitu kamu adalah... Maafkan aku. Aku berbohong pada kalian semua. Sebenarnya aku bukan Wenran. Aku... Bentang. Jadi maksudmu, kamu adalah putri sulung keluarga Wen. Wentang. Wenran ini sebenarnya adalah putri sulung keluarga Wen. Wentang. Tidak, aku harus segera memberitahu Ketua Ji. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Angkat teleponnya. Ketua Ji angkat teleponnya. Masalah ini, aku tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Dia tidak mengangkat telepon. Sudah berakhir. Dia pasti telah jatuh ke dalam PRNDKAP Jil dan Shamping. Kalau begitu Ketua Ji, bukankah dia dalam bahaya besar sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Jiwokin, lihatlah hal-hal memalukan yang telah kamu lakukan. Apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga Ji kita? Bicaralah. Sebenarnya untuk apa kau menginginkanku? Kakak, lihat betapa marahnya ayah karena ulahmu. Kamu bilang kamu tidak menyukai putri sulung keluarga Wen. Itu satu hal kalau begitu. Tapi kau bahkan berkencan dengan seorang pria. Apa kau tidak punya ibu saat tumbuh dewasa? Apa pikiranmu agak menyimpan? Tidak, aku akan mencarikanmu seorang psikolog. Jili, beraninya kau berbicara kepada kakakmu seperti itu. Ibu, jika orang luar sampai tahu tentang ini, bagaimana mungkin aku bisa mengakui bahwa dia adalah kakakku? Jika ibumu masih hidup, dia mungkin akan sangat marah sampai mati karenamu. Kamu berani melotot padaku.
Jili benar, kamu dan ibumu yang meninggal muda itu sama-sama merepotkan. Seharusnya aku melakukan tes paternitas sejak lama untuk melihat apakah kamu benar-benar anakku, atau jika ibumu memiliki anak haram dengan orang lain di luar. Bajingan, lepaskan putraku. Ini adalah pemberontakan. Aku akan memukulmu sampai mati dasar anak durhaka. Anak itu memukul ayahnya. Penjaga. Berikan gelang ibuku. Kalau tidak, aku akan mencekiknya. Suami, cepat berikan padanya. Baiklah. Baiklah. Nak, Tuan, bawa anak durhaka ini dan kunci dia di ruang gelap untuk merenung. Aku akan segera menelepon keluarga Wen. Mereka akan menikah besok. Meskipun kita harus mengikatnya, kita harus mengikat anak durhaka ini dan membuatnya menikah. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya menghancurkan keluarga Ji kita. Ibu. Tang. Jika kau menikah dengan Ji Wukin, apakah kau bersedia? Kau ini, kenapa kau begitu gelisah? Bersedia? Ya, aku bersedia. Tapi ibu, bukankah ini terlalu cepat? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Kau harus segera istirahat baik. Keluarga Ji dan kami telah secara sepihak mengatur agar Tang dan Wokin untuk menikah besok. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Mengingat kepribadian Tang, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Bukankah aku melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri? Ibu tiri Wukin, siapa yang tahu rencana apa yang dia sembunyikan di balik layar? Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini dan membuat mereka menikah langsung untuk menghindari komplikasi di masa depan. Di mana aku? Nona, Anda sudah bangun. Apa maksudmu? Mengapa kamu mendandaniku seperti ini? Nona, hari ini adalah hari pernikahan Anda dengan tuan muda tertua keluarga Ji. Ini adalah hari pernikahan Anda. Apakah Anda lupa? Mereka menipuku untuk pulang. Hanya untuk membuatku dan tuan muda tertua keluarga Ji menikah. Menurutmu kemana kamu akan lari sekarang? Wanceng, kamu benar-benar keterlaluan. Cepat menyingkir. Aku tidak mau menikah. Kamu benar-benar keterlaluan. Pergi. Apakah kamu pikir dengan cara ini, kamu bisa mengurungku? Ayah Ji Wukin berkata bahwa setelah kau menikah dengan keluarga Wen dan menyerahkan warisan perusahaan kepadaku, kerajaan yang ibumu dengan susah payah akan menjadi milikku sepenuhnya. Baik pernikahan maupun perusahaan adalah sesuatu yang keluarga Ji tidak bisa putuskan. Mau pergi tidak semudah itu. Nona tunggu. Nona tunggu. Jalan. Nona jangan lari, cepat kembali. Mana? Jangan lari. Jangan lari. Kau adalah nona muda tertua dari keluarga Wen. Kamu adalah tuan muda tertua keluarga Ji. 2 penumpang, kalian mau kemana? Ke Yonchao Mountain Villa Four Seasons Hotel.
Ke Yunzhou Mountain Villa Four Seasons Hotel. Pergi. Pergi. Diam. Diam. Apa kau punya uang? Ayo jalan sopir. Jiwukin, apa yang sedang kamu lakukan? Jiwukin, turunkan aku. Tuan Ji, syukurlah Anda baik-baik saja. Wenran ini adalah nona muda tertua dari keluarga Wen, tunangan Anda. Turunkan aku. Sepertinya Tuan Ji sudah tahu. Nona Wen Anda urus sendiri. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bicaralah. Mengapa kau membohongiku? Mengapa kau mendekatiku setelah kabur dari pernikahan? Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tidak pernah menyangka bahwa tunangan yang paling kubenci ternyata adalah Jiwukin. Sepertinya Jiwukin juga yang sengaja mengatur pembatalan terakhir. Siapa yang sengaja mendekatimu? Aku sudah memberitahumu. Aku adalah seorang gadis. Kamu saja yang tidak percaya. Dan aku tidak tahu, kamu adalah tuan muda tertua keluarga Ji yang tidak berguna itu. Wentang tidak pernah menyakitiku. Mungkinkah semua ini benar-benar kebetulan? Nona Wen, aku tidak menyinggung, bukan? Kenapa kau kabur dari pernikahan 2 kali? Kau benar-benar tak mau menikah denganku. Tuan Film muda was Ji, translated and 3 tahun lalu, narrated by aku M pribadi Media. melihat teman-temanmu mengandalkan pengaruhmu, mengganggu pria dan wanita. Mereka bahkan mengancam untuk berurusan denganku juga. Baiklah, hari ini aku akan lihat bagaimana kamu akan berurusan denganku. Tidak heran saat kau mendengar, aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Ji. Kau bereaksi seolah menelan dinamit. Jadi kita punya dendam semacam ini. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Jiwukin, dengan keahlianmu, apakah kamu masih butuh pengawal? Kamu yang sengaja mencoba mendekatiku, bukan? Lepaskan aku. Aku akan ganti baju, lalu melanjutkan pertarungan denganmu. Biar ku beritahu, aku tidak jatuh pada jebakan madu. Aku sudah 3 tahun di luar negeri. Sepertinya Santing dan Jili untuk memfitnahku. Benar-benar berusaha keras. Apa katamu? Aku tidak akan membiarkan Jili lolos begitu saja untuk ini. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Haruskah kita menikah? Tunangan. Bukankah ini terlalu cepat? Aku belum siap. Mari kita tetap ikuti prosesnya. Dan pelan-pelan saja. Berhenti main-main. Jika orang lain tahu kau di sini bersamaku, bagimu dan bagi keluarga Wen, itu akan berdampak. Tapi aku tidak mau pulang. Jika ibuku sampai tahu aku kabur dari pernikahanku, dia pasti tidak akan melepaskanku begitu saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengantarmu kembali sebentar lagi. Bagaimanapun Anda melihat Wenran, dia adalah pemuda yang beradab. Bagaimana dia bisa menjadi tunangan ketua grup Ji? Antar Nona Wentang pulang. Ketua Ji tidak tahu dari mana Jili mendengar bahwa teman Anda di perjamuan terakhir adalah Nona Wentang. Dia mungkin menyukai kecantikan Nona Wentang karena dia menyuruh Xiamping mengantarnya ke keluarga Wen untuk melamar. Dia bilang, karena Anda kabur dari pernikahan Anda, dia bisa mengambil tanggung jawab apapun. Apa kata keluarga Wen? Nyonya Wen mengusirnya. Tapi menurut saya, kita tidak bisa membiarkan Nona Wentang kembali sekarang. Karena Jili itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mengganggunya di rumahnya setiap hari. Tepat sekali. Sulit untuk menjamin bahwa Jili tidak akan membuat rencana jahat untuk menyakitiku. Biarkan aku tetap di sini. Aku bahkan bisa menjadi pengawalmu. Aku janji tidak ada yang akan tahu. Tuan muda Ji, aku dengar kamu pergi ke keluarga Wen untuk melamar. Dan ditolak. Kita berada di kapal yang sama. Dia lebih memilih memutuskan pertunangan demi seorang pria daripada memilihmu. Lepaskan, kamu gila. Suning, kenapa kita tidak bersama saja? Selama dia tidak mau lagi memperjuangkan warisan, segala sesuatu milik keluarga Ji akan menjadi milik kita. Tuan muda orangnya sudah dibawa. Ibu, ada apa? Kau masih ingat, kau punya ibu sepertiku. Halo Bibi, ini Jiwukin. Bibi mohon tenang. Dia baik-baik saja di sini bersamaku. Mungkin itu kamu.
Bagus, bagus, bagus. Dengan kalian berdua bersama, aku akhirnya bisa tenang. Jangan khawatir Nona Su, saya sudah mengambil foto-foto yang Anda inginkan. Ketua Ji ini gawat. Jili akan mengadakan konferensi pers. Dia bilang bahwa Tuan Besar akan mengumumkan pewaris. Jika mereka ingin membuang aset ibuku, mereka harus melihat apakah mereka punya kualifikasi. Ketua Ji kali ini saya khawatir. Ini tidak akan sesederhana itu. Jili menemukan seorang wanita hamil untuk menyamar sebagai tunangan Wenran. Mengklaim Anda menghancurkan keluarga seseorang. Sekarang harga saham perusahaan telah anjlok. Perusahaan dan area di bawah villa sudah dikelilingi oleh orang-orang. Metode Jili benar-benar jahat. Aku tidak tahu apa yang mereka gunakan untuk mengancam Menting agar memberikan kesaksian palsu. Anak tidak tahu berterima kasih. Tidak hanya dia kabur dari pernikahannya, tapi dia juga terbongkar. Skandal ini telah menyebabkan saya. Harga saham keluarga Ji mencapai batas bawahnya. Ketika dia kembali, saya akan memukulinya sampai mati. Suami, tenanglah. Mengapa kita tidak membiarkan Jili mewarisi grup Ji? Lalu kita umumkan kepada publik bahwa keluarga Ji kita sudah memutuskan hubungan dengan Ji Wukin. Dengan Ji Wukin, biarkan Ji Wukin sendiri menanggung beban skandal ini. Bukankah itu akan memulihkan kerugian grup Ji? Hanya beberapa reporter, dan mereka pikir mereka bisa mengawasiku. Jadi Anda Wenran, saya ayah Ji Wukin. Saya ingin bicara dengan Anda, masuk ke mobil. Tuan Ji, apa sebenarnya yang Anda inginkan dengan datang menemuiku hari ini? Tinggalkan Wukin. Wukin harus menikahi putri tertua keluarga Wen. Baiklah. Jadi ini tentang menjual putramu demi kemitraan. Tuan Ji, apakah Anda di sini hari ini sebagai seorang ayah? Khawatir putramu mungkin tertipu olehku? Atau apakah Anda di sini sebagai ketua grup Ji? Mencoba memulihkan kerugian perusahaan? Beraninya Anda mempertanyakan saya. Dengan perilaku Anda yang tidak tahu malu. Hak apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan saya? Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang telah hilang dari grup Ji saya? Karena Anda, biar saya beritahu Anda, rakyat jelata rendahan seperti Anda bisa bekerja seumur hidup Anda, bahkan sampai mati dan tetap tidak mampu membayarnya kembali. Setelah bertemu Anda hari ini Tuan Ji, aku akhirnya mengerti kurangnya didikan Jili. Bagaimanapun itu turun-temurun. Berulang kali memanggilku bajingan. Aku ingat bahwa Anda sebelum menikahi Ibu Wokin pasti juga seorang rakyat jelata kan? Beraninya Anda berbicara kepada saya seperti itu. Tuan Ji langsung saja ke intinya. Anda datang menemuiku dengan sangat keras hari ini. Apa sebenarnya tujuan Anda? Orang-orang seperti Anda, saya tahu. Bukankah Anda hanya mengejar uang? Ada 30 juta di kartu ini. Selama Anda mengatakan di konferensi pers besok bahwa Anda secara aktif merayu Wukin dan bahwa Wukin selalu mencintai putri tertua keluarga Wen. Uang ini akan menjadi milik Anda. Tuan Ji ingin aku sendiri menanggung beban untuk seluruh keluarga Ji. Sungguh perhitungan. Jika Anda tidak menyetujui permintaan saya punya banyak cara untuk membuat Anda di dunia ini menghilang tanpa jejak. Anda ingin menggunakan aku untuk menjebak Ji Wukin dan membiarkan Ji Wukin sendiri menanggung semua konsekuensinya. Aku harus membuatmu membayar mahal. Wukin adalah The film kekasihku. was translated Jadi and harganya harus narrated dinaikkan. by M Media. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? 80 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Besok, aku harus melihat uangnya. Jika tidak, aku tidak mungkin pergi ke konferensi pers. Baiklah. Uang itu akan ditransfer ke kartu Anda hari ini. Namun setelah besok, Anda harus keluar dari kota Jianghai. Jika karena Anda kerjasama antara keluarga Ji dan Wen mengalami kemalangan apapun, saya jamin, saya akan membuat hidup Anda lebih buruk dari kematian.
Baiklah. Karena Jili dan Suning bersusah payah untuk menyiapkan pertunjukan yang begitu bagus, maka aku akan bermain bersamamu. Saya dengar konferensi pers hari ini. Sebagian untuk mengumumkan bahwa tuan muda tertua keluarga Ji sedang menjalin hubungan dengan pengawal prianya. Dan juga untuk mengumumkan bahwa tuan muda kedua keluarga Ji akan menjadi pewaris dan mewarisi semua aset keluarga. Ini pasti akan memengaruhi kerjasama antara keluarga Ji dan Wen. Aku mengerti. Tuan muda tertua keluarga Ji ini pasti tidak beruntung untuk aset keluarga. Kakak, aku tidak menyangka kau melakukan hal seperti itu. Beraninya kau datang hari ini. Diam, kakakmu tadi hanya bingung sesaat. Jika kau terus memperkeruh suasana dan menunda kerjasama antara kedua keluarga, tunggu saja sampai aku kembali. Aku akan mengurusmu. Tidak. Jika Ji Wukin benar-benar menikah dengan nona muda tertua keluarga Wen, maka dengan dukungan keluarga Wen, usahaku untuk merebut aset keluarga akan menjadi merepotkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini grup Ji kami mengadakan konferensi pers, terutama untuk mengklarifikasi kepada semua orang berita yang beredar daring tentang Ji Wukin dan pengawalnya yang menjalin hubungan. Di sini saya secara eksplisit memberitahu semua orang bahwa ini sama sekali tidak berdasar. Lebih lanjut, mengenai pernikahan Wukin dengan nona muda tertua keluarga Wen, itu akan dilanjutkan sesuai rencana awal. Dan selanjutnya, saya akan mengumumkan pewaris dari grup Ji kami, yaitu putra kedua saya, Jili. Tunggu. Wenran ini. Bukan dia. Giliran untuk muncul. Apakah Anda Wenran? Apakah berita yang beredar daring baru-baru ini tentang Anda dan tuan muda tertua keluarga Ji benar? Aku Wenran. Ji Wukin dan aku adalah sepasang kekasih. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Usir dia dari sini. Mengapa kau di sini? Ji Wukin, aku datang untuk menyelamatkanmu. Ji Wukin dan aku adalah satu-satunya pasangan satu sama lain. Aku sama sekali tidak memiliki tunangan yang hamil. Aset keluarga Ji semuanya adalah milik ibu Ji Wukin. Warisan. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan anak haram mewarisinya. Wenran, kau berbohong. Kau hanyalah seorang bajingan yang merayu dan meninggalkan. Sebelumnya aku mempertimbangkan keluarga Ji dan reputasi kakak. Tidak mau mengeksposmu. Sekarang aku tidak bisa membiarkanmu dan kakak bertindak melawan hati nurani seperti ini. Ya Tuhan, apakah dia orang yang daring? Ya Tuhan, apakah dia orang yang daring? Terlibat dalam skandal tuan muda tertua Ji. Ya, itu dia. Aku peringatkan kamu, jika kamu menyimpan niat lain dan memengaruhi rencanaku, kamu tahu konsekuensinya. Namaku Menting. Aku tunangan Wenran. Tuan muda Ji yang menyalahgunakan kekuasaannya dan merebut ayah dari anak ini di perutku. Aku mohon padamu, tolonglah kami ibu dan anak. Wenran, apalagi yang ingin kau katakan? Sudah cukup buruk kakak menyukai pria, tapi sekarang dia juga menghancurkan keluarga orang lain. Bagaimana bisa orang seperti itu layak mewarisi grup Ji? Usir dia dari keluarga Ji. Usir dia dari keluarga Ji. Ji Wukin, Ji Wukin. Wajah grup Ji saya telah sepenuhnya dipermalukan olehmu. Aku memberitahumu. Aset grup Ji. Aku tidak akan meninggalkanmu. Satu sen pun. Aku memberontak. Ini benar-benar tidak berbakti dan keterlaluan. Wenran, jam berapa sekarang? Bagaimana kau masih bisa tersenyum? Anak dalam kandungan Menting. Tidak mungkin anakku. Wenran benar-benar tidak tahu malu. Menghamilkan seseorang dan menolak untuk bertanggung jawab. Aku melihatmu tidak lebih dari seorang yang tidak bertanggung jawab. Bajingan. Bajingan anak haram. 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 Karena aku seorang wanita. Jili Suning. Sekarang apa yang kalian punya untuk dikatakan? Kamu tidak berguna. Tidak heran, kakak Wukin, bagaimana dia bisa begitu tergila-gila? Olah pria sepertimu. Jati begitu. Jati kau seorang wanita. Jika aku seorang pria, maka konspirasi kalian hampir saja berhasil, bukan?
Kau seorang wanita. Berpura-pura menjadi The penjaga film was keamanan pria translated di sisi and kakak Wokin. narrated by M. Bukankah Media. itu hanya The untuk film was menggoda translated kakak Wokin? and narrated by M. Media. Seharusnya aku tidak membiarkanmu di sini sejak awal. Mau melawanku? Kalian belum punya kekuatan untuk itu. Wenran, kau benar-benar seorang gadis. Jika kau tidak ingin foto-fotomu itu tersebar luas, maka katakan bahwa masalah ini direncanakan olehmu sendiri. Apa kau dengar aku? Apa yang terjadi barusan adalah kesalahpahaman. Aku juga tertipu oleh wanita ini. Baiklah, karena ini salah paham, maka konferensi pers dilanjutkan. Tuan Ji, jika ini adalah kesalahpahaman, maka bukankah seharusnya Tuan Muda Ji yang mewarisi kekayaan keluarga? Ji Wokin. Dia mengabaikan reputasi keluarga Ji. Bersikeras untuk bersama wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini. Bersama, bagaimana aku bisa tenang? Menyerahkan keluarga Ji kepadanya di tangan orang tak tahu terima kasih ini. Apakah dia masih punya kartu truf? Oleh karena itu saya mengumumkan bahwa keluarga Ji akan diwarisi oleh Jili. Tunggu, Tuan Ji benar-benar seorang ayah yang baik. Membuat istri aslinya marah sampai mati. Merebut properti istri aslinya. Menelantarkan Ji Wokin di luar negeri. Begitu Wokin kembali ke negara ini, Anda pakai aliansi nikah untuk amankan kemitraan. Untuk membuka jalan bagi putra haram Anda. Perhitungan Anda benar-benar menampakku di wajah. Kau tidak sopan. Wanita celaka. Beraninya kau mencampuri urusan keluarga Jiku. Keamanan. Cepat seret dia keluar untukku. Wenran, apa yang patut kau banggakan? Kau tidak lebih dari seseorang yang menghancurkan keluarga orang lain. Hanya seorang simpanan. Dan kau berani-beraninya bergosip di sini. Nona Su, bukankah Anda juga jelas tahu bahwa Ji Wokin memiliki tunangan? Namun Anda berulang kali mengganggunya. Jika seseorang ingin menggunakan identitasku sebagai alasan untuk mencabut hak waris Ji Wokin, maka Anda salah besar. Karena aku memang putri sulung keluarga Wen. Bentang. Tunangan Ji Wokin. Lihatlah penampilanmu yang menggoda wanita celaka. Jika kau adalah putri sulung keluarga Wen, maka aku Suning hari ini akan merangkak keluar dari sini. Ji Wokin, lihatlah wanita yang kau temukan. Sombong dan materialistis. Dia bahkan secara palsu mengaku sebagai putri tertua keluarga Wen. Ayah, menurutku, itu pasti instruksi kakak bahwa wanita ini berbohong. Dia ingin memperebutkan harta keluarga kita. Keamanan, cepat seret kedua orang itu keluar untukku. Bukankah ini Tuan Muda Wen? Tuan Wen, Nona Wen ini mengaku sebagai putri sulung keluargamu. Bukankah ini merusak reputasi keluargamu? Kau harus dengan benar menghukumnya. Wentang, apakah kau sudah cukup bersenang-senang? Pulanglah bersamaku. Wensheng, kau harus melihat dengan jelas. Dia benar-benar tantang. Benar sekali, karena kau meremehkan putri keluarga Wen. Aku berasumsi kemitraan kita tidak perlu dipertimbangkan lagi, kan? Wensheng, lihat apa yang kau katakan. Sebelumnya paman yang rapuh dan bingung dan tidak mengenali Tangtang. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memperlakukan dia seperti itu? Semua ini diotaki oleh Suning dan Jili. Mereka membuatku menjebak Tuan Muda Ji. Kau wanita jahat. Cukup. Semua orang berhenti. Wencheng, hari ini adalah acara keluarga Jiku. Pengumuman pewaris. Ini adalah masalah keluarga. Aku khawatir keluarga Wenmu tidak punya hak untuk ikut campurkan. Ketua Ji pewaris hari ini, siapa sebenarnya? Ji Wokin. Dia tidak hanya tidak menghormati aku, ayahnya, tetapi dia juga tidak peduli pada saudara-saudaranya. Oleh karena itu saya telah memutuskan untuk menyerahkan grup Ji kepada Jili. Jili, hari ini, setelah skandal seperti ini terjadi, Ketua Ji, Anda tidak takut kehilangan muka, kan? Grup Ji sekarang di bawah perintahku. Aku membiarkan Jili mewarisi. Siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun menentangnya? Aku khawatir. Kau belum punya hak itu. Menurut wasiat Nona Shenkin, semua saham grup Ji akan diwarisi oleh Tuan Ji Wokin. Ji Wokin. Tidak mungkin, kau pasti memalsukan ini. Tuan ketiga, dalam 3 hari, semua aset keluarga Ji akan dialihkan atas namamu. Tuan ketiga. Bagaimana mungkin Ji Wokin bisa menjadi Tuan ketiga? Wokin, kau adalah Tuan ketiga. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ji Wokin.
Kau sudah menjadi tuan ketiga. Kau punya begitu banyak aset. Kenapa kau ingin memperebutkan denganku? Aset keluarga Ji. Aset ibuku. Kau tidak pantas menyentuhnya. Bagaimana Anda mendapatkan surat wasiat itu? Jika aku memberitahumu begitu cepat, bagaimana aku bisa melihat Nona Wen mendominasi semua pihak? Namun, aku tidak berpikir masalah ini akan diselesaikan semudah itu. Hati-hati dengan Jili dan mereka. Mereka mungkin melakukan tindakan dekat. Ayo masuk mobil dulu. Ketua Ji. Kau mau membawa adikku kemana? Kembali bersamaku. Wentang ini semua karenamu. Jika bukan karena kemunculanmu yang tiba-tiba, Ji Wukin penjahat ini pasti sudah kuinjak-injak sejak lama. Kamu, Lepaskan dia. Jangan mendekat. Ji Wukin, jika kau tidak ingin aku tenang, maka kau juga tidak akan tenang. Tidak, itu tidak benar. Tuan ketiga kau menyembunyikannya dengan baik. Jika aku tahu lebih awal bahwa kau akan mencapai tingkat ini hari ini, seharusnya aku saat itu langsung membunuhmu. Jili, apa kau tidak membenciku? Hadapi aku. Jangan mendekat. Jauhi aku. Bicaralah. Kondisi apa yang kau inginkan? Aku akan menyetujui semuanya, asalkan kau melepaskannya. Tanda tangani saham perusahaan. Perjanjian pengalihan. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhnya. Jili, meskipun aku menandatangani kontrak, kau tidak akan bisa melarikan diri. Bukan urusanmu. Jika kau menginginkan wanita kesayanganmu, maka tanda tangani segera untukku. Semua yang kumiliki adalah milikku. Ji Wukin, pergilah ke neraka. awas. Tantang, apa kau baik-baik saja? Ji Wukin, aku adikmu. Jika kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau sudah menandatangani kontrak pengalihan. Sekarang apapun yang kau katakan tidak penting. Baiklah, ketika saatnya tiba, kamu sudah menjalani hukuman penuh. Kamu bisa keluar dan melanjutkan untuk mewarisi grup Ji. Bawa dia pergi. Kirim dia ke kantor polisi. Aku tuan muda keluarga Ji. Aku tidak mau masuk penjara, lepaskan aku. Wentang-wentang. Mari kita lihat, apakah lain kali kau masih berani menjadi pahlawan. Aku akan memanggil dokter untuk mengganti perbanmu. Bagaimana kamu bisa kembali secepat ini?